tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduk akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, ku kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Allah Bapa dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, selamat siang Bapa. Pada siang hari ini Bapa, kami mengucap syukur atas rahmat dan kasih-Mu kepada kami melalui Zoom ini Bapa, melalui Ibu Sela yang membawakan firman, mewartakan firman-Mu kepada kami. Bapa, urapilah Ibu Sela pada siang hari ini, supaya firman yang diberikan kepada kami senantiasa berasal dari-Mu Bapa, dan senantiasa menguatkan kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu setiap hari. Bapa, dampingilah Ibu Sela melalui malaikat, supaya tidak ada kuasa-kuasa lain yang mengganggu Bapa. Dan semoga Bapa, jaringan ini Kau urapi Bapa, supaya tidak terputus atau terganggu di saat kami mendengarkan firman-Mu. Bapa, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau yang hidup dan yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, selamat siang semuanya teman-teman. Hari ini kita akan bahas tentang darah Yesus ya, utang darah. Sebenarnya ini tema yang akan terus diulang setiap tahun. Kita akan bicara tentang darah Yesus. Ini selalu dibawain kalau di Thomas ya, kita di komunitas Thomas selalu akan bahas tentang darah Yesus di masa Paskah. Ini untuk mengingatkan kita juga esensi tentang pengorbanan Yesus sebetulnya. Dan untuk bicara tentang darah Yesus ini ada banyak sekali aspek yang harus dibahas. Yang jelas nggak mungkin kita cukup satu kali pertemuan, tapi tidak apa-apa, kita coba bahas aja apa yang bisa diselesaikan hari ini ya, untuk mengingatkan kita sendiri di Paskah ini. Darah Yesus ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa kok mesti Allah sendiri yang turun ke bumi? Tidak bisakah dia menghancurkan iblis tanpa dia harus turun ke bumi? Kalau dia turun ke bumi, kenapa harus makan tuh nanti udah lancar dengan cara salib? Kenapa harus dengan cara salib? Kenapa tidak bisa dengan cara-cara yang lain gitu? Kenapa kok harus dia sendiri yang disalib gitu? Kenapa harus dia sendiri yang mencucurkan darah? Apa tidak ada cara lain gitu? Atau mungkin juga untuk menjawab pertanyaan, kalau dulu Adam dan Hawa tidak bisa bertanggung jawab, bandel, tidak nurut sama Allah, kan Adam dan Hawa itu cuman dari debu dan tanah. Kan bisa aja sama Tuhan kayak kita lagi bikin pot debu dan tanah jadi lempung gitu, dihancurin lagi tanahnya, Tuhan bilang aduh nih kayak produk gagal nih, kita kok biasanya produksi sesuatu produk gagal nih, cacat nih, nggak bisa nih diproduksi lagi nih, udah deh yang ini barang defect, kita bikin aja sesuatu yang baru lagi yang lebih sempurna gitu. Tapi kenapa Allah tidak melakukan itu? Kenapa
Dia tetap mempertahankan Adam dan Hawa, bahkan pada saat dia sudah tahu bahwa dosa yang diturunkan oleh Adam dan Hawa ini akan bersifat turun-temurun dan bisa juga berkembang gitu dosa itu. Nah, hari ini kita akan bahas satu-satu ya. Kita akan mulai dari kisah penciptaan. Kita tahu Tuhan itu menciptakan macam-macam kan di awal-awal tuh, menciptakan bumi, laut, udara, bintang-bintang, terang, langit dengan siklus hujannya, siklus panasnya, siklus siang malamnya, semua dia ciptakan dengan pengetahuannya, dengan hikmatnya dan luar biasa agar semua ini tadi bisa berjalan dengan sinkron dan harmonis secara luar biasa. Tujuannya buat apa? Tujuannya agar semua yang Tuhan ciptakan ini tadi bisa dipakai untuk menyenangkan manusia. Makanya pada akhir penciptaan Tuhan selalu bilang baik. Tuhan selalu bilang baik gitu, semuanya baik gitu. Karena apa yang diciptakan Tuhan itu memang baik. Nah, berikutnya kita tahu juga bahwa Tuhan menciptakan beberapa jenis makhluk hidup. Yang tujuannya adalah untuk membahagiakan manusia juga. Kita kenal makhluk hidup yang pertama, yaitu pohon. Pohon itu dia cuma punya tubuh jasmani aja. Dia nggak punya lain-lainnya, dia cuma punya tubuh jasmani aja. Makanya pohon nggak bisa ngomong, nggak bisa berontak, nggak bisa punya naluri, nggak bisa protes gitu ya, karena dia cuma punya tubuh jasmani aja. Lalu ada makhluk hidup yang kedua, yaitu hewan. Kita tahu, hewan beda jauh sama pohon, karena hewan itu punya tubuh jasmani dan dia punya jiwa juga. Makanya hewan itu bisa marah, dia punya keinginan gitu. Dia bisa loyal, dia punya naluri ibu. Hewan kalau habis ngelahirin kan galaknya setengah mati untuk jaga anak-anaknya gitu. Aku punya anjing kecil si Koko, itu ngalemnya setengah mati, maunya digaruk-garuk melulu. Kok lagi pengen ngalem gitu, dia garuk-garuk tanganku gitu. Aku lagi ngetik, aku lagi apa ya, dia nggak peduli, dia garuk-garuk tanganku. Pokoknya pengennya dia dielus-elus terus gitu. Jadi ada naluri dari hewan itu tadi. Nah, itu yang membedakan antara hewan sama pohon. Lalu ada makhluk hidup yang ketiga, yaitu manusia. Jelas manusia ini tadi beda jauh baik sama tumbuhan ataupun sama hewan. Karena manusia ini punya tubuh jasmani, dia punya jiwa, dan yang membuat kita beda adalah kita punya roh. Di mana roh ini yang sebetulnya sifatnya kekal. Di mana roh ini yang membuat kita serupa dengan Allah. Jadi keserupaan kita dengan Allah bukan bentuk fisik ya, tapi keserupaan kita dengan Allah karena kita punya roh yang memang Tuhan beri hanya kepada kita makhluk hidup itu. Jadi sebenarnya teman-teman, kita ini adalah makhluk roh. Makhluk roh yang masih kebungkus sama daging. Tapi kita ini adalah makhluk roh. Buktinya apa? Coba kita lihat di Zakaria 12. Zakaria 12 ayat yang pertama. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Jadi bukti kalau Allah itu menaruh roh di dalam diri manusia. Sesuatu yang tidak dipunyai oleh makhluk-makhluk lainnya itu diberikan kepada kita. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian makhluk itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, kalau kita lihat di bahasa Inggris ya, makhluk yang hidup itu
disebut sebagai living soul. Living soul berarti ada roh yang hidup di dalam diri manusia. Ini yang membedakan antara kita dengan makhluk hidup lainnya. Karena kita punya roh, sedangkan yang lain-lain itu tidak punya. Gitu. Nah, sekarang untuk sekedar tahu aja, ada makhluk lain juga yang Tuhan ciptakan, yaitu makhluk roh. Dia tidak punya tubuh, tapi dia adalah roh. Dan makhluk itu sudah bersifat kekal. Makhluk itu namanya adalah malaikat. Dia cuma roh doang. Buktinya di Ibrani 1 ayat 14. Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Bapak dan Ibu, teman-teman yang punya Alkitab, perhatikan ayat ini. Perhatikan ayat ini. Garis bawahi. Dibilang, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Siapa roh-roh yang melayani itu tadi? Malaikat. Malaikat itu diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Siapa yang harus memperoleh keselamatan? Kita. Anda dan saya yang harus memperoleh keselamatan. Jadi malaikat ini memang adalah makhluk roh yang Allah ciptakan. Dan hari-hari ini malaikat ini diberi tugas untuk melayani kita yang harus memperoleh keselamatan itu, yang masih butuh pendampingan agar kita bisa memperoleh keselamatan itu. Seperti itu. Makanya kan kita selalu bilang ada malaikat yang mendampingi kita, kayak gitu-gituan kan. Karena memang itu ada, dan itu adalah diutus Allah. Bukti lain lagi, Nehemia 9 ayat yang ke-6. Nehemia itu perjanjian lama, di atasnya Ayub. Di atasnya Ayub ya, perjanjian lama. Nehemia 9 ayat yang ke-6a. Dikatakan, hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit, dengan segala bala tentaranya. Berarti ada bala tentara langit loh. Dan itu bukan kita. Ada makhluk lain yang menjadi bala tentara langit, dan itu bukan kita. Siapa? Ya makhluk roh itu, yang hari ini kita sebut dengan malaikat. Seperti itu. Ayat ini dari kita tahu juga, menunjukkan langit segala langit. Itu menunjukkan kalau langit itu ternyata berlapis-lapis. Ya udah, kita tidak bahas tentang ini. Yang penting hari ini kita sudah tahu sekarang bahwa Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk yang berbeda-beda. Ada makhluk roh yang hari ini kita sebut malaikat, tapi ada makhluk hidup juga yang sekarang masih hidup di dunia, yaitu tumbuhan, cuma punya tubuh jasmani doang. Hewan, dia punya tubuh jasmani dan dia punya jiwa, dan manusia. Manusia punya tubuh jasmani, punya jiwa, dan punya roh. Dan roh ini diberikan Allah kepada Anda dan saya. Roh ini adalah roh yang dari Allah, hembusan nafasnya. Ini yang membuat kita semua berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Ini yang membuat kita disebut sebagai serupa dengan Allah. Nah, rencananya Tuhan atas rohnya yang ada di dalam kehidupan kita itu tertulis di Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ini rencana Allah. Dia mau saat tubuh kita mati, kembali menjadi tanah, tubuh lepaskan sama roh. Kita tahu rohnya sifatnya kekal. Maka maunya Tuhan, roh ini kembali kepada Allah, kepada Dia yang menciptakannya, gitu, untuk menikmati surga,
untuk menikmati segala sesuatu yang kekal yang dia sudah siapkan untuk Anda dan saya. Ini rencana Allah gitu. Jadi sampai sini udah mudeng ya. Ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia, ada malaikat. Dan manusia punya paket lengkap. Ada tubuh jasmani, ada jiwa, ada roh. Yang harusnya roh ini kembali kepada Allah yang menciptakannya. Tetapi, coba kita buka di Kejadian 2 ayat ke-17. Tetapi, ternyata ada satu kejadian yang sebenarnya kita sudah tahu. Kejadian 2 ayat 17 bilang, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah teman-teman, kita tahu ini perkataan perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa. Di mana Adam dan Hawa tidak boleh makan buah terlarang. Ada berapa buah terlarang? Ada yang tahu kan ada berapa buah terlarang? Ada 2 buah terlarang. Itu bisa dibaca di ayat 9. Ada yang namanya pohon kehidupan di tengah taman-taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan bilang sama Adam dan Hawa, 2 pohon ini nggak boleh dimakan buahnya, nggak boleh dikutak-kutak deh gitu, liatin doang aja, tapi nggak boleh. Ternyata si Adam dan Hawa bandel kan? Dia dibilangin, pada hari kau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, teman-teman, Adam dan Hawa makan nggak buah itu? Makan. Mereka makan buah itu. Mereka makan buah dari pohon pengetahuan. Jadi, mereka bandel kan? Nggak taat. Dan Tuhan bilang di ayat 17, pada hari kau memakannya, pastilah engkau mati. Realitanya, Adam dan Hawa mati nggak setelah mereka makan itu? Realitanya, Adam dan Hawa tidak mati. Mereka tetap hidup, punya anak, Kain, Habel, Seth, mereka tetap hidup. Tapi kan Tuhan bilang, pastilah engkau mati. Nah teman-teman, perhatikan di sini. Kalau Tuhan bilang, pastilah engkau mati, pasti mereka mati. Karena nggak mungkin Adam dan Hawa, karena nggak mungkin Tuhan salahkan. Nggak mungkin Tuhan bohong juga. Kalau Tuhan ngomong pastilah engkau mati, ya pasti mereka mati. Tetapi yang mati bukan tubuh jasmaninya. Yang mati adalah rohnya. Pada hari mereka tidak taat sama Tuhan, mereka rohnya langsung mati. Nah, sekarang gini, Allah adalah roh. Allah adalah roh. Maka harusnya agar kita bisa berhubungan dengan Allah yang adalah roh, kita tuh harus punya roh. Roh komunikasi dengan roh gitu. Pada saat Adam dan Hawa rohnya mati, Adam dan Hawa tidak punya roh lagi. Putus hubungan dengan Allah. Karena rohnya sudah mati akibat ketidaktaatan itu tadi. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman perhatiin. Tadi kita sudah tahu, kalau manusia punya 3 unsur. Tubuh jasmani, jiwa, dan roh. Kalau mereka tidak taat, mereka rohnya mati. Kalau mereka rohnya mati, tersisa apa? Tubuh jasmani dan jiwa doang. Kalau sekarang manusia cuma punya tubuh jasmani dan jiwa, tapi sudah tidak punya roh, berarti manusia ini kayak apa? Kayak binatang. Kayak binatang. Karena udah tidak punya roh lagi. Rohnya sudah mati akibat ketidaktaatan. Ini yang disabdakan Allah di Kejadian 2 ayat 17. Dan ini ditegaskan lagi di Mazmur 49 ayat 13 dan 21. Itu bilang, tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Ayat 21. Manusia dengan segala kegemilangannya
tidak punya pengertian. Boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Ini perkataan Alkitab, Bapak dan Ibu. Kalau manusia walaupun kayaknya keren, pintar ini, pintar itu, bisa ini, bisa itu gitu. Tapi saat dia tidak punya pengertian. Pengertian itu definisinya ada di Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Pengertian adalah pengenalan yang maha kudus. Aku bacakan aja ayatnya. Permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Jadi saat manusia tidak punya roh, dia tidak punya pengertian lagi. Dia tidak punya hikmat lagi. Karena pengertian dan hikmat itu datangnya dari relasi pribadi kita dengan Allah. Antara roh dan roh. Nah, saat kita rohnya mati, bagaimana kita komunikasi sama Allah yang adalah roh? Otomatis kita nggak bisa komunikasi, putus hubungan. Di situ manusia walaupun hidup, pintar, tapi sebenarnya tidak punya roh, nggak punya pengertian. Akibatnya apa? Egois. Akibatnya serakah. Akibatnya dia cuma mementingkan kepentingan pribadi sendiri. Dia tidak bisa kembali ke rencana awal Allah atas kehidupannya. Dia tidak pernah merasa puas dengan hidupnya. Dia tidak bisa melakukan tanggung jawabnya untuk menjaga apa yang harusnya dia jaga. Karena dia tidak punya roh lagi untuk berhubungan dengan Allah. Dan ini juga ditegaskan di 2 Petrus 2 ayat yang ke-12. 2 Petrus 2 ayat 12. 2 Petrus 2 ayat 12. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Lihat betapa ayat ini ngomongnya keras. Selama kita tidak punya roh, kita ini disamakan dengan hewan yang sebenarnya hanya untuk dilahirkan, lalu nanti akan dibinasakan. Karena walaupun keren, walaupun pinter, nggak punya hikmat, nggak punya pengertian, tetap aja nggak punya roh. Karena dia tidak bisa kembali pada rencana dasar keselamatan Allah. Yaitu roh harusnya kembali kepada Allah yang menciptakannya. Seperti itu. Jelas Bapak dan Ibu, pada saat Tuhan melihat, manusia semuanya kok berdosa ya, gimana ini nanti gitu. Allah juga nggak kepengen loh manusia ini jatuh pada kebinasaan. Allah nggak kepengen manusia jatuh pada kebinasaan. Dia tidak mau, dia sudah menciptakan, habis gitu semuanya sia-sia, semuanya masuk pada kebinasaan. Dia nggak kepengen itu terjadi. Maka Allah sudah merencanakan penyelamatan sejak permulaan zaman. Karena dia tahu, dia tidak kepengen manusia semuanya binasa. Ini ciptaan yang dia sayangi. Dia tidak mau binasakan apa yang dia sudah ciptakan. Maka dia sudah merencanakan keselamatan sejak permulaan zaman. Sampai di sini aku koma dulu ya. Sampai di sini aku koma dulu. Sebenarnya Allah itu baik. Kita tahu pohon yang tidak boleh dimakan itu ada 2. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Yang dimakan pohon pengetahuan. Pohon kehidupannya enggak. Sebelum manusia sempat bandel lagi, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden kan, kita tahu ceritanya. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden dan pohon pengetahuan itu tadi dipagari oleh Allah. Sehingga manusia tidak bisa dekat-dekat lagi. Jangan berpikir pada waktu Allah ngusir Adam dan Hawa dari Taman Eden itu Allah jahat. Enggak. Justru itu adalah kebaikan Allah.
Pada saat Allah mengusir manusia dari Taman Eden, itu Allah bukan jahat. Justru Allah itu baik. Kenapa? Kenapa Allah baik? Karena keadaan manusia waktu itu adalah berdosa. Tidak punya roh. Kalau orang tidak punya roh, itu ujung-ujungnya kebinasaan. Bayangin kalau misalnya manusia yang masih dalam keadaan berdosa itu tadi, lalu tetap dikasih izin hidup di Taman Eden bersama dengan pohon kehidupan, lalu satu saat manusia bandel lagi dan makan pohon kehidupan itu tadi yang harusnya nggak boleh. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah manusia bisa masuk di dalam kekekalan dalam keadaan yang masih berdosa. Dan Tuhan tidak mau itu tadi. Tuhan tidak mau manusia masuk di dalam kekekalan dalam keadaan berdosa. Maka kebaikan Tuhan adalah manusianya diusir dulu. Dan dia atur rencana penyelamatan agar manusia yang berdosa ini tadi bisa kembali ke rencana dasarnya dia. Dan nanti upahnya adalah kehidupan kekal. Jadi pohon kehidupan itu tadi akan menjadi upah Anda dan saya. Saat kita bisa mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada Anda dan saya. Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Oke, sampai di sini. Jadi ceritanya tadi manusia berdosa. Manusia berdosa, dia rohnya mati, maka dia sama seperti hewan. Karena sudah tidak punya roh, tinggal sisa tubuh dan jiwa doang. Lalu ada ayat Roma 3 ayat 23 mengatakan semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Kita yang Katolik kenal istilah ini dengan sebutan dosa asal. Bagaimana semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah gitu. Kita kenal dengan dosa asal, dosa Adam yang turun kepada Anda dan saya. Bahkan saat kita belum dilahirkan sekalipun, ternyata kita ini sudah berdosa. Mazmur 51 ayat 7 bilang, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bapak dan Ibu, ayat ini menjelaskan, ternyata jangan dipikir manusia berdosa, manusia di dalam kandungan itu berarti putih, tidak berdosa. Enggak, karena ternyata ayat bilang loh, dalam dosa aku dikandung. Orang belum lahir masih bentuk janin sekalipun, ternyata sudah punya yang namanya dosa asal. Dan Roma 6 ayat 23 bilang, upah dosa adalah maut. Nggak dibilang upah dosa besar adalah maut, upah dosa kecil yang pinggiran doang gitu, yang anget-angetan doang gitu ya. Nggak dibilang seperti itu. Mau dosa besar, mau dosa kecil, upahnya sama, maut gitu. Nah sekarang bagaimana? Tuhan juga nggak rela kalau semua manusia ciptaannya ini tadi yang harusnya punya roh ini tadi, harusnya punya rohnya dia, itu ujung-ujungnya maut. Tuhan juga nggak rela. Maka Tuhan membuat sebuah rencana, yaitu rencana penyelamatan, agar Anda dan saya bisa kembali kepada Dia yang menciptakan kita semua. Dan rencana penyelamatan itu sudah ditulis di kitab Kejadian. Lihat, sejak permulaan zaman Tuhan sudah rencanakan ini. Kejadian 3 ayat 15 bilang, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya.
keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Inilah rencana penyelamatan Allah yang sudah ada sejak dulu, sejak pertama kali Adam dan Hawa jatuh pada dosa. Dia sudah plan rencana ini. Ini adalah percakapan antara Allah dan iblis. Allah bilang kepada iblis, nanti ya, aku akan adakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Perempuan ini bicara tentang Hawa. Antara keturunanmu iblis dan keturunan dari perempuan ini, keturunan dari Hawa gitu. Keturunanmu iblis akan meremukkan tumit dari keturunannya Hawa. Siapa keturunan Hawa yang dimaksud? Yesus. Jadi akan ada waktunya keturunan iblis akan meremukkan tumit dari Yesus. Tapi ada waktunya juga keturunan Hawa, yaitu si Yesus itu tadi, meremukkan kepala dari iblis. Jadi kisah penyelamatan jelas. Sudah tertulis sejak permulaan zaman. Ini kenapa Tuhan sendiri yang harus turun ke dunia, teman-teman. Tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan Anda dan saya. Penebusan hanya bisa dilakukan oleh Tuhan sendiri. Karena dia adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Sekali lagi, dia adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Maka dia adalah satu-satunya manusia yang bisa menebus Anda dan saya. Bapak dan Ibu ingat ya, semua manusia itu sudah berdosa. Even janin aja udah berdosa. Makanya janin, anak kecil suka bandel kan? Walaupun kita nggak pernah ngajarin bandel loh, suka bandel kan? Kalau dibilangin, Dek, ini mainannya kakak ya, ini buku pelajarannya kakak ya, jangan dipegang-pegang nanti sobek gitu. Tapi si adik, walaupun nggak diajarin nakal, bisa aja dia nangis, dia tetap mau buku itu, dia marah, dia pukul-pukul lantai karena dia kekeh minta buku itu. Padahal nggak ada yang ngajarin seperti itu. Nah, ini adalah akibat dari hakikat dosa, kedagingan manusia. Hakikat dosa yang sudah nempel sejak kita masih janin. Ada ego di dalam diri Anda dan saya yang sudah ada, yang sudah nempel. Itulah hakikat dosa. Contohnya. Adik, gak ada manusia yang bisa menyelamatkan kita. Even mama saya di sini ada juga di sini, atau siapa anak saya kayak yang aduh mungkin bilang sama Tuhan, aduh kesian deh Tuhan, aku sayang banget nih sama Sheila, kesian kalau dia harus mendapat upah maut, udah dosanya aku tanggung aja deh, biar Sheilanya nggak usah jatuh ke neraka, dosanya aku tanggung aja deh gitu. Tapi ya nggak ada yang bisa. Even mama saya, even siapa, nggak ada yang bisa nebus saya. Karena semua juga udah berdosa kok. Jadi kalau misalnya mama saya atau siapa mau nebus saya gitu, si iblis juga bilang, lu juga punya gue, lu mau nebus orang lagi, nggak bisa, lu juga harus ikut gue, lu juga berdosa kok. Jadi nggak ada yang bisa nebus kita, walaupun cinta banget sama kita, nggak ada. Jadi satu-satunya manusia yang bisa nebus kita, itu cuma Tuhan Yesus sendiri. Inilah kenapa harus Allah sendiri yang turun menjadi manusia, karena dia tidak berdosa. Yesus adalah satu-satunya manusia yang lahir dengan cita-cita agar dia bisa mati di atas kayu salib. Wah, setiap kita akan punya cita-cita hebat ya. Ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi pilot, hari ini ada yang mau jadi YouTuber, ada yang mau jadi influencer gitu. Tapi Yesus punya cita-cita agar dia bisa mati di atas kayu salib demi menebus Anda dan saya. Ini kenapa harus Allah sendiri yang turun. Karena tidak ada orang lain yang bisa menebus kita semua. Lalu, dan ini banyak sekali ya, digenapi, diteguhkan lagi bahwa Yesus adalah satu-satunya manusia yang bisa menebus kita.
Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah pada manusia, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini menunjukkan bahwa Yesus satu-satunya cara agar kita bisa kembali pada rencana Allah. Tidak ada penyelamat lain selain Tuhan Yesus. Allah sendiri yang harus turun untuk bebasin kita dari perbudakan dosa. Yohanes 10 ayat 10b mengatakan, aku datang untuk memberi hidup di dalam kelimpahan. Ini menunjukkan cuman Yesus yang bisa nyelamatin kita. Kenapa dia harus turun sendiri? Dia datang untuk memberi kita hidup. Apakah kita hidup lagi secara lahiriah? Tidak. Tapi hidup berarti roh kita yang tadi mati karena dosa dihidupkan lagi karena Yesus. Dan saat roh kita hidup, roh kita tidak lagi hidup secara biasa-biasa saja, tapi hidup di dalam kelimpahan. Kelimpahan apa? Karena roh kita dihidupkan oleh kuasa kebangkitan roh Allah, maka kita akan mengalami kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan hikmat, kelimpahan sukacita, kelimpahan hidup yang kekal. Jadi ada kelimpahan yang Tuhan berikan. Ini kenapa harus Yesus sendiri yang turun, gak bisa yang lainnya. Yohanes 14 ayat yang ke-6 juga bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus menunjukkan dia adalah satu-satunya jalan. Tidak ada orang bumi yang pernah ke surga lalu bisa bilang, Sheila jalannya nanti lewat sini ya, aku udah pernah ke sono. Nggak ada orang bumi yang bisa ngomong seperti itu. Even orang-orang lain, tempat-tempat lain masih bilang, Tuhan tunjukkan caranya, Tuhan tunjukkan jalannya, Tuhan tunjukkan jalannya. Tapi Alkitab kita, Christianity, mengajarkan bahwa Yesus sudah tahu jalannya. Dan dia bilang, aku ini jalannya. Karena dia adalah penghuni surga yang turun sebagai manusia. Lalu naik lagi untuk menunjukkan kepada Anda dan saya jalannya. Dia nyatakan diri bahwa dialah jalannya. Kalau kamu mau mencapai hidup yang kekal, dia itu hidup yang kekal. Dia itu adalah jalannya. Terima dia berarti kita punya jalan. Terima dia berarti kita punya hidup. Terima dia berarti kita hidup di dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Sering kita bahas. Kebenaran itu ada di Yohanes 17 ayat 17. Akulah firman. Firmanku adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Kebenaran itu adalah firman. Selama kita percaya Tuhan Yesus dan kita ikuti firman-Nya, hidup di dalam kebenaran firman-Nya, maka kita pun akan memperoleh hidup yang kekal di dalam Dia. Kembali kepada rencana Allah Bapa, roh kembali kepada Allah yang menciptakannya. Ini kenapa Bapak dan Ibu, Yesus harus turun sendiri untuk menebus Anda dan saya. Jadi, Bapak dan Ibu, kita tahu pada saat Yesus datang, dia tidak pernah meniadakan hukum Taurat. Tapi dia menggenapi hukum Taurat. Dan kita tahu semua, dia genapi hukum Taurat itu tadi dengan kasih. Maka dia mengajarkan step-stepnya sebetulnya. Dan sejak perjanjian lama. Orang Kejadian 3 aja udah menceritakan rencana penyelamatan Allah. Maka pelan-pelan dia tunjukkan kepada kita lewat sepanjang perjanjian lama ini tadi. Apa yang harus kita lakukan. Jadi Bapak dan Ibu, kalau orang ada yang bilang, perjanjian lama itu kan udah lalu. Kita sekarang kan hidup di zaman perjanjian baru. Gak bisa dong. Kalau ada orang yang bilang lagi, perjanjian lama itu kan legenda. Sekarang kita hidup di perjanjian baru. Gak bisa. Orang kisah penyelamatan itu udah ditulis sejak perjanjian lama. Dan Tuhan sudah ajarkan langkah-langkahnya sejak perjanjian lama. Apalagi silsilah Tuhan, Yesus, ada di perjanjian lama.
nyambung dari Adam dan Hawa. Masa nenek moyangnya Tuhan Yesus dianggap legenda? Masa nenek moyangnya Tuhan Yesus dan rencana penyelamatan Allah sejak awal kita anggap gak ada hubungannya hari ini dengan perjanjian baru? Gak bisa. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru ini nempel, tidak terpisahkan. Karena Tuhan sendiri tidak bilang, kalau aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk melengkapi. Jadi Bapak dan Ibu, di sini jelas bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu saling melengkapi. Di mana perjanjian lama itu adalah bayangan dari perjanjian baru. Ibrani 10 ayat yang pertama ini menjelaskan. Ibrani 10 ayat yang pertama. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian daripadanya. Ayat 4, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ayat ini jelas bilang bahwa perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru, tapi bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena hakikat keselamatan hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Tapi di perjanjian lama kita sudah diajari bahwa untuk mendapat keselamatan, untuk mendapat kebangkitan, kehidupan roh, harus ada darah. Harus ada darah. Dan kalau Bapak dan Ibu perhatikan, kitab suci dari awal sampai akhir, Kejadian sampai Wahyu, itu semua bicara tentang darah Yesus. Bicara tentang darah. Pelajaran pertama tentang darah itu sudah diajarkan di Kejadian 4 ayat 4. Ini cerita tentang persembahan Kain dan Habel. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu tadi. Bapak dan Ibu, kita tahu Kain dan Habel nggak mungkin Habel itu peternak, jadi dia kasih lembunya kan. Tapi Kain kan dia petani, jadi dia kasih mangga, jambu, duren, alpukatnya gitu. Tapi nggak mungkin si Kain itu kasih jambu busuk, mangga yang udah digigit kelelawar, atau duren yang udah bekas dipecah. Nggak mungkin. Dia pasti kasih yang terbaik juga gitu. Tapi kenapa persembahannya nggak diterima? Sedangkan persembahan Habel diterima? Jawabannya cuma satu. Karena persembahan karena persembahan Habel ada darahnya. Kenapa harus darah? Kenapa Tuhan mau darah? Serem kenapa Tuhan mau darah gitu? Darah mengajarkan kepada kita tentang totalitas. Totalitas. Kita ingat ya, pada saat kita mencintai Tuhan, kita disuruh mencintai Dia dengan segenap-segenap. Segenap hati, segenap pikiran, segenap kekuatan, segenap akal budi kan. Itu sebetulnya bicara tentang totalitas. Kalau saya mau mencintai Dia, tidak ada lagi keinginanku pribadi. Keinginanku bukan yakin mayoritas. Keinginanku kalau tidak terjadi ya udah. Pikiranku yang jelek, hatiku yang penuh dengan amarah, aku tekan. Aku bisa ganti dengan pikiran Kristus. Aku bisa ganti dengan hati Kristus. Aku bisa ganti dengan perkataan-perkataan Kristus yang menyejukkan. Itu bicara tentang totalitas. Dan pada saat kita ngomong darah, darah itu bicara tentang totalitas. Seluruh hidup kita berikan. Itu dijelaskan di Imamat 17 ayat 11. Imamat 17 ayat 11.
karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Di dalam darah ada nyawa. Dan dengan pengorbanan darah yang adalah nyawa, saya memberikan seluruh hidupku. Tidak ada lagi yang penting dari itu, dari aku. Biarkan semua kehendak Tuhan yang terjadi. Biarkan aku dipenuhi Tuhan. Pikiranku, kehendakku semuanya pikiran untuk Tuhan. Nah, ini diterjemahkan di perjanjian baru di Galatia 2 ayat 20. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Dia yang hidup di dalam aku. Jadi akuku, kehendakku mati semua. Bukan lagi aku, tapi Dia. Dan ini digambarkan dengan darah. Bicara tentang totalitas. Lewat persembahan Kain dan Habel, kita diajar bahwa persembahan itu harus dengan darah, totalitas, nyawa, kehidupanku. Pada saat Habel memberikan ternaknya, dibakar di hadapan Tuhan, dia tidak bisa menikmati apapun dari ternak itu tadi. Udah kebakar deh, habis semuanya untuk Tuhan. Habis semuanya untuk Tuhan. Tapi pada saat si Kain kasih jambu apokat apelnya itu, nanti setengah tahun lagi pohonnya berbuah lagi. Dia masih bisa menikmati dari pohon itu. Jadi ini belum total, karena dia masih bisa menikmati dari apa yang dia punya gitu. Maka Tuhan mengajarkan bahwa darah itu totalitas, pengorbanan totalitas, seluruh dari kehidupan kita, nyawa kita pun kita berikan. Itu pelajaran pertama. Lalu Tuhan mengajarkan lagi di Keluaran 12 ayat yang ke-13. Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Ini bicara tentang tulah di Mesir, di mana pada waktu Israel mau keluar dari Mesir, Tuhan kan ajarkan nanti di palang pintu kasih darah domba ya. Kalau ada darah domba di situ, malaikat maut lewat, nggak akan mampir untuk membinasakan. Jadi butuh darah lagi untuk membebaskan manusia dari kebinasaan. Nah, hal ini juga terjadi sekarang di perjanjian baru. Pada saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, darah Yesus tertoreh di pintu hati kita. Maka saat malaikat maut lewat, kita dibebaskan dari kebinasaan kekal. Ingat, perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru. Semua diajarkan sudah di perjanjian lama dan digenapi di perjanjian baru lewat Yesus. Lalu pengajaran lagi. 2 Tawarikh 29 ayat 24. 2 Tawarikh 29 ayat 24. Dan para imam menyembelihnya dan mempersembahkan darahnya di atas mezbah sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagi seluruh Israel. Sekali lagi, kalau mau ada korban penghapusan dosa, pakai darah. Semuanya pakai darah. Makanya kan kita lihat ya, cerita orang kusta disembuhkan, harus kasih persembahan darah. Yesus dipersembahkan di bait Allah, harus pakai persembahan darah. Orang sembuh, orang bersyukur, orang mau minta diampuni, orang mau minta didoain, semuanya pakai persembahan darah. Ke bait Allah semuanya pakai persembahan darah. Karena itu yang diajarkan, bahwa darah itu adalah nyawa. Dan darah itu menggambarkan totalitas dari semua yang kita punya, bahkan seluruh kehidupan kita, sehingga tidak ada lagi yang aku mau, tidak ada lagi yang aku punya, tapi Yesus yang menguasai kehidupan aku. Dan ini diajarkan lewat darah. Sekali lagi, perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru. Kalau tadi di Tawarikh mengajarkan bahwa lewat darah ada penghapus dosa, teman-teman, penghapus dosa itu bukan penebusan.
dianggap nol, gitu. Dianggap nol, tapi bukan penebusan. Jadi kayak begini, misalnya saya utang sama Vita, Fit utang ya 200.000 gitu. Terus setelah aku utang sekian lama gitu, gak bayar-bayar nih ya, si Vita bilang, Ci udah deh, utangmu tak nolin aja, tak anggap hapus aja, tak anggap hilang aja gitu. Nah, pada saat utangku dihapus sama Vita, sebenarnya aku utang apa enggak? Sebenarnya aku masih utang. Cuma nama dia, di-nolin, dianggap hapus gitu aja. Tapi sebenarnya aku masih utang 200.000 kan sama dia. Itu loh perjanjian lama. Karena domba, kambing, nggak bisa nebus kita. Kita nih manusia nggak bisa ditebus sama domba, kambing, burung tekukur gitu. Nggak bisa. Mungkin kalau ngomong kasarnya ya, pada saat kita mau nebus kita pakai domba dan kambing itu tadi, si iblis mungkin bilang, enak aja, yang salah elu, kok domba kambing yang disuruh gantiin elu, ya nggak mau lah gue tetap mau rohmu, enak aja diganti sama roh, kok domba kambing kagak punya roh, nggak bisa gantiin kamu, aku tetap mau rohmu. Jadi domba kambing nggak bisa nebus kita, nggak punya roh. Si iblis juga nggak mau kita ditebus pakai domba kambing, orang nggak punya roh gitu. Jadi ingat, perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru. Dosa-dosa kita mungkin cuma dihapus doang, tapi dihapus, dianggap hilang, sebenarnya masih ada kan. Bayangin kayak sampah dianggap hilang, ditutupin pakai kain hitam, habis gitu disemprot pakai minyak wangi. Kira-kira setelah beberapa saat kena angin, minyak wangi yang udah terbang ke sono, kecium nggak itu bau sampahnya? Kecium lagi. Itulah di perjanjian lama. Belum ada penebusan dosa. Dosa cuma dihapus doang, dianggap nggak ada, tapi sebenarnya masih ada. Maka baunya masih ada. Makanya orang tidak bisa berubah karena dosa itu masih ada. Orang tidak bisa berubah. Maka perjanjian lama digenapi di perjanjian baru. Ayat 2 Tawarik 29 ayat 24 itu tadi digenapi di Matius 26 ayat 28. Ini yang kita dengar setiap kali misa. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Penebusan dosa hanya terjadi lewat Yesus. Perjanjian lama tidak ada penebusan karena Yesusnya belum dapat datang. Tapi ada, ya dianggap hilanglah, tapi sebetulnya dosa itu masih ada. Belum ada penebusan. Perjanjian baru lewat Yesus baru ada penebusan. Makanya penebusan hanya dengan jalan Yesus. Nggak ada orang lain yang bisa. Dan Yesus harus mencurahkan darahnya. Karena lewat darah itu ada totalitas. Ada hukum juga bilang, gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Ini digenapi oleh Tuhan Yesus. Nyawa kita yang harusnya masuk pada kebinasaan kekal, hari ini sudah digenapi sama Tuhan Yesus. Nyawa ganti nyawa. Dia gantiin nyawa kita. Dia gantiin nyawa kita. Jadi hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa pun sudah digenapi. Seluruh perjanjian lama, seluruh Taurat tidak ada yang ditiadakan, tapi dilengkapi oleh Tuhan Yesus itu tadi. Dia genapin untuk Anda dan saya. Ini kenapa Yesus yang harus turun. Ini kenapa harus dengan darah. Dan kenapa harus dengan salib? Karena hari itu hukum yang berlaku bagi semua pendosa adalah orang yang salah, hukumannya adalah dirajam sampai mati, dicambuk sampai mati,
disalib sampai mati. Semua buntutnya sampai mati. Dan Yesus sudah lakukan semuanya untuk kita. Dia dirajam, dia dicambuk, dia disalib sampai mati untuk kita. Hukuman yang harusnya Anda dan saya tanggung, baik secara fisik maupun secara roh, ya, baik secara fisik maupun secara roh, dia tanggung semuanya. Baik secara fisik, secara roh juga dia tanggung semua. Hanya agar rencana Allah digenapi. Yaitu pada saat kita mati, debu kembali menjadi tanah, roh bisa kembali kepada Allah yang menciptakannya. Ingat, ini roh dari Allah. Dan dia mau roh ini kembali. Maka dia perjuangkan dengan turun sendiri. Demi roh ini nanti bisa kembali seperti rencananya dia. Itu Bapak dan Ibu. Itu kenapa Tuhan Yesus gak mau mati konyol. Sering kita baca di kitab suci. Pada saat ahli-ahli Taurat, orang Farisi, masa yang julid sama dia, berusaha untuk lemparin dia batu, berusaha untuk dorong dia dari jurang, berusaha untuk tangkap dia. Di Alkitab dikatakan, dan dia pergi dari tengah-tengah mereka. Banyak sekali itu. Itu menunjukkan Yesus nggak mau mati konyol. Dia nggak mau mati karena jatuh dari jurang. Dia tidak mau mati karena dilemparin batu. Dia nggak mau mati karena ditangkap sama massa. Dia nggak mau. Dia cuma mau mati dengan cara salib di tempat yang resmi. Di tempat yang resmi, oleh orang yang resmi. Makanya Yohanes 19 ayat yang ke-13. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar. Dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Trotos. Bapak dan Ibu lihat. Yesus cuma mau mati secara resmi. Ditangkap secara resmi. Dan didudukkan di kursi pengadilan. Kursi pengadilan itu kan kursi resmi ya. Namanya Litos Trotos gitu. Jadi dia cuma mau mati di tempat yang resmi gitu. Biar apa yang dia udah lakukan ini memang bisa digenapi semuanya gitu. Tadi kita sudah dengar cerita bahwa semua orang sebetulnya sudah berdosa gitu. Dan saat orang berdosa, hukumannya adalah maut. Hukuman waktu itu adalah dicambuk, dirajam, disalib sampai mati. Maka kalau ada orang bersalah di mata masyarakat, dia akan dibawa ke meja pengadilan Litos Trotos itu tadi. Dan dia akan dijatuhi hukuman either dicambuk sampai mati, atau disalib sampai mati, atau dirajam sampai mati. Kita bayangkan di Litos Trotos pengadilan itu tadi, ya, yang menunggu di situ adalah malaikat maut. Karena malaikat maut tahu, wah nanti abis ini lagi ada orang diadili nih, bentar lagi dia akan dihukum sampai mati. Dia nggak peduli hukumnya kayak apa. Pokoknya dia tahu nih orang bakal mati gitu. Udah dibawa ke Litos Trotos, pengadilan resmi. Dia tahu wah ini orang ini bentar lagi mati. Dia akan menjadi bunyaku. Masuk ke dalam kebinasaan kekal. Karena dia berdosa. Jadi iblis nungguin di tempat itu. Karena nanti pada saat si terdakwa ini mati, rohnya iblis cepat ambil. Masuk pada kebinasaan. Karena semua orang yang diadili di Litos Trotos pasti orang berdosa. Pasti akan menjadi haknya iblis. Tapi hari itu berbeda. Yang diadili adalah Yesus sendiri. Iblis tetap ada di situ untuk nungguin. Nonton film Passion of the Christ deh. Di situ digambarkan bagaimana iblis nungguin orang-orang yang mati di Litos Trotos. Nah, iblis ada di situ untuk nungguin. Tetapi iblis kecelek karena pada saat si Yesus, manusia Yesus ini tadi mati, memang benar rohnya dia terlepas dari tubuhnya. Tubuhnya tetap tergantung di atas kayu salib.
tidak ada roh lagi. Tapi ternyata pada waktu rohnya masuk ke dalam alam maut, iblis bisa lihat bahwa roh ini ternyata tidak berdosa dan iblis tidak punya hak atas roh ini. Di situ iblis dikalahkan. Di situ kepala iblis diremukkan. Si iblis cuma bisa meremukkan kaki anaknya Hawa lewat salib. Meremukkan kakinya sesuai dengan nubuatan Kejadian 3:15. Iblis cuma bisa meremukkan kakinya di salib, tapi kepala iblis diremukkan oleh Yesus. Pada saat roh Yesus masuk ke alam maut, iblis bisa melihat bahwa roh ini tidak berdosa. Roh ini adalah roh anaknya Allah dan dia tidak punya hak atas roh ini. Lalu coba kita visualisasikan ya dengan imajinasi kita. Kira-kira mungkin Yesus waktu itu ngomong sama iblis, "Iblis, udah ya iblis ya, gua udah tebus ini semua orang. Mulai hari ini setiap orang yang percaya bahwa aku Yesus Tuhan, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dengan hati bahwa dia adalah Yesus adalah juru selamat, kamu nggak punya hak lagi atas mereka. Mereka aku. Karena aku sudah tebus semua orang-orang yang percaya ini." Nah, kita visualisasikan, imajinasikan Yesus kira-kira ngomong seperti itu sama iblis di alam roh. Di situ iblis dikalahkan. Kepala iblis diremukkan dan terjadi pertukaran di atas kayu salib. Di mana sejak saat itu orang-orang yang percaya Yesus sebagai juru selamat mendapat keselamatan dan tidak lagi di bawah kaki iblis. Maka yang terjadi adalah Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Bapak dan Ibu, dulu pernah ada salah seorang aktivis nanya ke mama kalau nggak salah waktu itu. Kok Yesus ngomong ini, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi"? Gitu. Emangnya kekuasaan itu pernah pindah tangan? Bukannya dari dulu di tangan Yesus? Kok dia sekarang ngomong kayak gitu di Perjanjian Baru? Bapak dan Ibu, hari ini kita mengerti bahwa Yesus itu baru menerima kekuasaan lagi setelah penebusan. Karena pada saat Adam dan Hawa yang harusnya dulu mengelola bumi dengan segala isinya, ternyata jatuh pada ketidaktaatan dan tidak bisa bertanggung jawab. Akibatnya dunia dikuasai oleh iblis. Karena kejatuhan itu tadi, karena kejatuhan Adam dan Hawa. Akibatnya dunia dikuasai oleh iblis. Dan kita udah sering belajar, ada 6 ayat yang menyatakan bahwa dunia dikuasai oleh iblis. 3 keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri, 2 ditulis di surat Paulus, 1 keluar dari mulut iblis. Iblis tahu kalau dia adalah penguasa bumi. Di pencobaan di padang gurun dia bilang sama Tuhan, "Sembah aku. Nanti kalau kamu sembah aku, semua ini, seluruh bumi ini aku akan berikan kepadamu." Jadi dia tahu kalau dia itu adalah penguasa bumi. Ya jelas ya Tuhan Yesus nggak mau sembah dia kan. Tapi intinya iblis tahu kalau dia sendiri ada penguasa bumi. Tapi hari itu setelah terjadi pertukaran di kayu salib, kekuasaan bumi ini tadi beralih tangan. Maka Matius 28 ayat 18 ini tadi Yesus bilang, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi." Maka hari ini untuk kita orang yang percaya, yang mengenal Yesus sebagai juru selamat, yang mengaku Yesus sebagai juru selamat, yang percaya dia adalah anak Allah, kita mengikuti kekuasaan, kita di bawah kekuasaan Yesus. Kita di bawah kekuasaan Yesus. Pada waktu kita dibaptis, kita memilih Yesus sebagai juru selamat. Saat itu kita di bawah kuasa Yesus. Kita sudah di bawah kuasa
keselamatan oleh darah Yesus. Karena kita yang memilih. Jadi Bapak dan Ibu, baptisan itu penting. Karena baptisan itu kayak kampanye. Kampanye kan kita suruh nyoblos kan, suruh coblos 1 atau suruh coblos 2. Kita suruh milih gitu. Mana yang jadi pilihan kita? Jadi baptis itu sebetulnya adalah tanda saya memilih Yesus sebagai juru selamatku. Maka aku sekarang ada di bawah kekuasaan Yesus. Aku tidak lagi berada di bawah kuasa dunia. Hari ini dunia masih dikuasai oleh iblis. Ya, makanya dunia itu akan makin buruk, makin buruk, makin buruk, makin buruk. Itu udah dinubuatkan. Jangan berpikir nanti dunia satu hari akan makin jadi lebih bagus. Itu tidak mungkin. Karena udah dinubuatkan dunia akan makin buruk kok. Makin jahat gitu ya. Tapi buat Anda dan saya yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, walaupun kaki masih nginjek bumi yang di bawah kuasa iblis, tapi kita di bawah kuasa Yesus yang sudah membebaskan kita dari alam maut dan oleh darahnya membawa kita pada keselamatan. Tadi di situ sudah dijawab. Kenapa Yesus harus turun? Kenapa harus darah? Hukum nyawa ganti nyawa digenapi, semua nubuatan di Alkitab digenapi. Penebusan terjadi harus oleh darah, totalitas. Kenapa harus dengan salib? Ringkas saja apa yang kita dapat dengan darah Yesus, ya. Apa yang kita dapat dengan darah Yesus? Kita tahu Bapak dan Ibu, warisan itu baru diberikan setelah yang punya kekayaan itu tadi mati. Benar ya? Sebelum yang punya kekayaan itu tadi mati, maka kita tidak akan menerima warisan itu. Ibrani 9 ayat 16. Ibrani 9 ayat 16. Kalau mau baca Ibrani 9 dan 10 ini bahas dalam sekali tentang darah Yesus. Ibrani 9 ayat 16. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Ya, karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab itu ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Sama kayak hukum dunia. Warisan baru kita terima kalau yang buat mati. Jadi oleh kematian Yesus kita terima warisan banyak. Apa warisannya? Oleh kematian Yesus kita dapat firman. Perjanjian baru tidak ada kalau Yesus nggak mati. Ya, jadi lewat kematian Yesus kita dapat firman. Terlebih lagi kita dapat Roh Kudus. Roh Kudus tidak dicurahkan kalau Yesus itu belum mati. Oleh kematian Yesus kita dapat penebusan, kita dapat keselamatan, kita dapat penggenapan janji-janji Tuhan, kita dapat surga kekekalan, kita dapat kasih. Sesuatu yang belum ada di perjanjian lama. Ingat, Tuhan menggenapi dengan kasih. Jadi implementasinya itu di perjanjian baru. Lihat banyak sekali. Oleh kematian Yesus juga kita dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Ingat, hukum Taurat itu ada bilang ke 612 hukum. Kalau satu fail, dianggap fail semuanya. Lah sekarang siapa yang bisa lakukan 612 itu tanpa fail? Nggak ada. Tapi ayat bilang seperti itu. Ayat mengajarkan di Yakobus 2 ya. Kalau semua, aku bacain aja deh. Yakobus 2:10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi 612, siapa yang bisa lulus semuanya? Kagak ada. Makanya semua orang di perjanjian lama itu udah punya hakikat dosa, bawaan dosa, masih kagak ada yang bisa lulus pula hukum Taurat. Abraham fail, Daud fail, Elia fail, Samuel fail, Saul fail, semuanya fail. Jadi hukum Taurat tidak menyelamatkan, malah jadi kutuk karena berat banget. Nah sekarang
sekarang dengan kematian Yesus, kita dibebaskan dari kutuk hukum Taurat itu tadi. Karena oleh kasih Allah dan kekuatan dari Roh Kudus, kita mampu untuk diubahkan dari dalam. Yang membuat kita bisa mempertahankan keselamatan. Keselamatan kita sudah terima lewat baptisan dan pengakuan kita. Bagian kita sekarang adalah mempertahankan. Ibrani 9 ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ingat, perjanjian lama, darah domba segala macam cuma nyucikan secara lahiriah doang, tapi sebenarnya dosanya masih ada, ditutupin doang. Jadi penyuciannya cuma secara lahiriah. Tapi betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Darah Yesus memampukan kita untuk berubah, bertobat dari dalam, bebas dari hal yang sia-sia. Jadi oleh darah Yesus kita ini disucikan dari hati nurani kita. Selain disucikan dari hati nurani kita, kita pun juga dikuduskan. Ibrani 13 ayat yang ke-12. Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi Bapak dan Ibu, bukan kita yang suci, bukan kita yang kudus. Kitanya ini masih jatuh bangun berjuang gitu. Tapi darah Yesus yang bungkus kita, yang sudah dicurahkan, sudah dicurahkan kan 2000 tahun yang lalu, itu bungkus kita. Darah Yesus itu tadi yang membuat kita suci, kudus, dan benar. Bukan karena saya suci, kudus, benar loh, tapi darah Yesus yang membuat kita suci, kudus, benar. Satu ayat lagi yang pembenaran ya. Ibrani 9, tadi udah baca. Ibrani 9 ayat 14 bilang kita disucikan, dikuduskan. Ibrani 13 ayat 12 dan benarkan. Roma 5 ayat yang ke-9. Roma 5 ayat yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi kita yang sebenarnya masih jatuh bangun, masih berjuang di dalam mempertahankan, memperbaiki diri, masih berjuang di dalam menguduskan diri dari hal-hal yang sia-sia, ternyata kita telah dikuduskan, dibenarkan, disucikan oleh darah Yesus yang telah dicurahkan, dan hari ini sudah bungkus Anda dan saya. Jadi Bapak dan Ibu, darah Yesus itu membenarkan, menyucikan, dan membenarkan kita. Bukan karena kita sudah suci, sudah kudus, sudah benar. Tidak. Tapi karena darah yang suci, kudus, dan benar itu tadi membungkus kita. Maka ini membuat kita layak masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Perjanjian lama, orang tidak boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Itu cuma boleh oleh Imam Agung 1 tahun sekali, itu pun setelah dia puasa, doa, apa segala macam. Dan kalau dia tidak kudus masuk situ, akibatnya dia mati. Tapi hari ini, ingat Yesus mati, tabir terbelah 2. Itu aneh loh. Kalau mau tabir itu bisa sobek-sobek apa, tapi tabir terbelah 2, orang tenunan utuh ya kok bisa terbelah 2, itu aneh. Tapi tabir terbelah 2, dan ini membuat semua orang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Kalau lihat film itu kelihatan bagaimana ahli Taurat, imam-imam agung ketakutan luar biasa karena mereka bisa ngintip ke dalam ruang Maha Kudus. Tapi hari ini kita yang telah dikuduskan oleh darah Yesus, disucikan oleh darah Yesus, kita bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu tadi tanpa ketakutan. Karena darah Yesus yang kudus, yang suci, yang benar itu membungkus kita, membuat kita layak masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan ketemu dengan Allah, dan bahkan memanggil Allah itu sebagai Bapa. Jadi teman-teman,
hari ini kita bisa bilang kalau kita itu utang darah. Kita sudah belajar banyak, cukup ringkas tapi aku rasa cukup lengkap ya. Kenapa Tuhan Yesus sendiri turun, kenapa harus dengan darah, kenapa harus dengan salib, dan apa saja yang kita dapat dari darahnya itu tadi, dari penebusannya itu tadi. Aku rasa kita sudah belajar lumayan. Semoga sedikit membantu kita di Paskah ini untuk makin mengerti bahwa apapun keadaannya, kita ini utang darah sama Tuhan Yesus. Jadi baik kita juga bertobat, kita makin berhati-hati di dalam kehidupannya, karena kita sudah dibebaskan dari alam maut dan kita sudah di bawah perhambaan alam hidup oleh kuasa darah Yesus. Semoga menjadi berkat. Aku kembalikan ke Sis Krini untuk doa syafaat. Sis Krini lagi di jalan, atau signal lagi tidak bagus. Sis Krini nggak ada suaranya. Atau Pak Doni dulu. Oke, Doni boleh tutup dengan Mazmur 23 sama Yohanes 19 dulu. Silakan. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kebijakan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dilanjutkan dengan Yohanes 15. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Akulah pokok anggur. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah penguasanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat
apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah firman Tuhan. Sis Krini, sudah bisakah? Sis Krini malah kepental ya? Oke, kalau gitu Doni boleh lanjut doa penutup aja. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas firman yang telah Kau berikan kepada kami pada sore hari ini melalui Ibu Kela, sehingga kami senantiasa dikuatkan untuk menjalani hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh maha baik. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.